Halo guys, di video kali ini gue bakal merekomendasikan 3 lensa sekaligus. Ini adalah lensa Canon yang pasti punya desain compact, ringan, dan tentunya harganya terjangkau. Dan ketiga lensa ini guys bisa kalian pakai di kamera mirrorless-nya Canon R System gitu guys. Tentunya dengan sensor full frame ataupun APS-C. Daripada kalian penasaran, langsung aja nih kalian simak video fullnya bro. Baiklah bro, di rekomendasi pertama kita mulai dari lensa RF 15 sampai 30 mm f4.5 sampai 6.3 IS-STM. Nah, lensa ini guys bisa banget lu pasang di semua kamera EOS R Canon-nya mereka ya guys. Dan sekarang nih harganya tuh cuma dibanderol 9 jutaan aja guys untuk lensanya. Nah, secara desain kalau kita lihat, lensa ini memang terbilang cukup compact ya, dengan panjang sekitar 8 sampai 10 cm. Menggunakan filter 67 mm nih guys, serta beratnya tuh cuma 390 gram aja. Untuk bahannya ini tuh terbuat dari plastik guys, tapi masih cukup kokoh kok menurut gua. Cincin zoomnya juga masih enak ya waktu digunakan, dan fokus manualnya ini juga cukup responsif bro. Nah, lensa ultra wide zoomnya gini loh guys, ini cocok banget buat foto landscape menurut gua. Buat foto travel oke, street foto yang berhubungan dengan arsitektur juga mantep nih guys. Terus gue coba lensa di Canon EOS R8 nih, dan hasilnya pun bagus banget bro. Kemudian gue juga coba foto ya di 15 mm dengan ukuran bukaan diafragmanya tuh f4.5 guys. Gambarnya cukup tajam guys, dan detail di bagian tengah gitu. Tapi di bagian sudut-sudutnya nih ya, memang terbilang sedikit soft dan ada vignette-nya nih. Terus gambarnya juga terlihat ada distorsi barrel ya, yang kelihatan banget nih di 15 mm-nya. Terus nih guys, waktu gue coba pakai bukaan diafragma f10, gambarnya tuh jauh lebih bagus ternyata. Distorsinya pun berkurang ya, vignette-nya pun juga berkurang nih bro. Tapi yang paling gue suka nih guys, pakai focal length yang 30 mm nih dengan bukaan diafragma f6.3. Hasil gambarnya tuh jauh banget lebih bagus bro. BTW ada satu hal lagi nih guys yang gue suka dari lensa ini, yang mana dia tuh udah dilengkapi dengan yang namanya image stabilizer yang reliable hingga 5,5 stops. Dan kemampuan makro sampai 0,52 kali ya, dengan jarak pengambilan gambar yang cukup deket nih, sekitar 12,8 cm. Untuk fokusnya guys, gue saranin lu pakai manual fokus aja deh brother. Nah, selain buat fotografi nih ya, lensa ini juga cocok banget guys buat dipakai vlogging. Berkat focal length berlebar 15 mm dan juga berkat body lensa yang ringan nih tentunya. Jadi kalau misalkan lo pengen traveling ya, terus kalian ngevlog, lu nggak usah khawatir guys, karena ini nggak bikin capek tangan lu kalau ditenteng gitu bro. Intinya sih guys, lensa-lensa ini tuh cocok banget buat kebutuhan sehari-hari, apalagi buat kebutuhan foto-foto landscape gitu guys. Apalagi mengingat harganya nih yang memang affordable banget ataupun terjangkau. Dan gue rasa guys, lensa-lensa ini memang cocok banget buat jadi pilihan yang bagus gitu ya untuk para videographer ataupun fotografer gitu guys. Lanjut, sekarang gue bakal ngebahas lensa zoom lainnya guys. Ini adalah lensa RF 24 sampai 105 mm dengan bukaan diafragma f4 sampai 7.1 IS-STM bro. Jadi nih ya, buat lo yang belum tahu guys, kalau lensa dengan awalannya tuh 24 mm, itu banyak banget pilihannya guys. Mulai dari 24 sampai 70 mm, kemudian 24 sampai 105 mm, 24 sampai 140 mm, bahkan ada yang 24 sampai 240 mm. Cuma nih ya, kali ini gue bakal merekomendasiin yang 24 sampai 105 mm aja guys. Kenapa? Karena doi ini jadi lensa kit yang cukup favorit banget berkat versatility-nya guys. Nah, kali ini tuh mendapatkan fitur tambahan ya untuk pengambilan gambar makro close up nih sampai 0,4 kali. Nah, selain itu dari segi harganya guys, ini juga terjangkau banget. Apalagi pas gue ceki-ceki nih di beberapa e-commerce ataupun marketplace, itu harganya cuma 6,8 jutaan aja bro. Sebenarnya Canon tuh juga punya lensa yang 24 sampai 105 mm yang L series gitu guys, dengan motor fokus USM. Cuman memang harganya tuh cukup pricey ya. Soalnya kualitas optikalnya tuh memang terbaik banget sih guys menurut gua. Terus kalau kita lihat secara dimensi, sebenarnya keduanya tuh nggak jauh beda guys. Sama-sama RF 24 sampai 105 mm, bukan diafragmanya f4 sampai 7.1 IS-STM, yang ini jauh lebih ringan banget dan lebih compact tentunya. Kemudian buat variabel aperture-nya guys, ini di focal length 24 mm bisa dibukaan f4 ya. Kemudian untuk di 35 mm ini turun ke angka f4.5. Di 50 mm guys, ini bisa didapetin bukaan f5 ya. Dan seterusnya nih sampai 85 mm menjadi bukaannya tuh f7.1. Oke brodi, sekarang gue bakal jelasin kira-kira hal apa aja yang menarik dari lensa ini. Yang pertama jelas, Doski ini bisa ngezoom dari sudut yang lebar banget sampai jadi telefoto. Yang jelas nih ya, kalau misalkan lu lagi traveling ataupun jalan-jalan, lu tuh bisa dapetin banyak banget jenis foto tanpa harus lu bawa banyak lensa bro. Selain itu guys, secara fisik ya, lensa ini tuh ringan banget, nggak berat buat dibawa kemana-mana. Terus walaupun terbuat dari plastik ya, kualitasnya tuh tetap oke. Kemudian doi juga tetap diberikan ring manual fokus ya, yang bisa digantiin fungsinya menjadi control ring. Misalnya nih untuk mengganti ISO-nya.
Kemudian buat hasil foto di 24mm f4 ya, yang juga udah cukup tajam banget menurut gua. Detailnya juga kelihatan cukup baik nih guys hasilnya. Begitupun untuk yang di posisi tele 105mm dengan buka diafragma f7.1, ini juga nggak ada penurunan sama sekali hasilnya bro. Bokehnya juga cukup bagus ya kalau kita lihat, dan enak banget gitu dipandang. Selanjutnya gue cukup senang banget nih sama kinerja dari image stabilizer yang ada di lensa ini bro. Gue pun coba nih buat ngambil foto di ukuran 80-100mm guys, dan masih bisa dapetin foto yang tajam banget nih dengan shuttering setengah detik handheld. Jadi guys, kesimpulannya menurut gue sih lensa ini memang masih cocok banget buat kebutuhan sehari-hari gitu guys. Apalagi buat lo semua yang memang hobi traveling kemudian hunting-hunting foto, ini masih oke punya gitu brother. Next, sekarang kita bakal beralih fokusnya nih ke lensa lens yang lebih ngezoom gitu brother. Ini adalah Canon RF 100 sampai 400 bro. Seperti yang kita tahu brodi, kalau lensa tele itu memang biasanya dimulai dari ukuran 100mm. Dan gua rasa kalian juga pasti mikir kan, kalau lensa dengan focal length segini tuh pasti mahal banget dan juga berat. Tenang aja brodi, untuk lensa Canon RF 100 sampai 400mm dengan buka diafragma f5.6 sampai 8 IS USM ini guys, harganya tuh super terjangkau banget dan pastinya juga ringan. Terus kalau kita bandingin ya sama lensa L seriesnya Canon yang 100 sampai 400mm juga, beratnya tuh masih berbeda setengahnya ya. Karena untuk lensa yang gue rekomendasiin ini guys, cuma 600 gram aja beratnya. Ketimbang yang L series itu sekitar 1,5 kg. Kebayangkan tuh ya. Dan harganya guys, ini juga terpaut belasan juta loh dengan seri L-nya Canon. Kemudian buat dimensinya, lensa RF 100 sampai 400mm f5.6 sampai 8 IS USM ini guys, punya dimensi yang juga cukup lebih kecil. Jadi lebih ringkas gitu kalau misalnya kita pengen pakai buat bepergian. Terus buat panjang lensanya ya, ini 164,7 mm dengan lebar 79,5 mm. Sedangkan yang seri L-nya Canon guys, itu panjangnya adalah 193 mm dengan lebar 94 mm. Nah, kualitas gambarnya gimana nih bang kira-kira? Udah jelas banget ya kalau hasilnya tuh oke punya guys. Ketajaman gambarnya tuh bagus di bagian tengah-tengah foto sampai ke sisinya. Tapi sedikit kurang memang di bagian pojok ataupun sudut-sudutnya nih bro. Cuman kalau emang kita setting di f8 sampai ke f11, itu gambarnya jadi lebih bagus guys. Terus walaupun lu ngambil foto di bawah sinar matahari yang terang banget nih guys, lensa ini tuh masih banget mampu loh menangkap cahaya dengan baik. Yang artinya ya, lu tuh masih bisa mendapatkan hasil foto yang bagus tanpa harus khawatir overexposure di hasil fotonya bro. Seperti yang kita tahu ya, kalau aperture maksimumnya tuh agak gelap. Jadi kita tuh perlu banget naikin ISO kamera ini guys. Terutama ketika lu pengen motret di kondisi cahaya yang kurang gitu. Tapi di samping itu ya, banyak banget kok hal yang bisa kalian dapetin dari lensa ini. Mulai dari bodinya yang enteng, kemudian autofocusnya tuh cepet banget, kontrasnya juga bagus guys, dan jarak fokus minimumnya itu pendek bro. Guys, buat kalian nih yang nggak mau ketinggalan berita seputar telekomunikasi, bisnis, finance, dan juga IoT guys, bisa banget kunjungin aja nih website Prime by Pricebook, yang linknya bakal gue taruh guys di kolom description. So, bagaimana guys? Apakah kalian sudah menentukan kira-kira mau beli lensa zoom yang mana nih? Kalau jelas sih favorit gue ini ya, Canon RF 24 sampai 105mm. Kenapa guys? Karena ini memang sesuai sama kebutuhan gue banget. Kalau misalkan gue jalan-jalan, traveling, pengen ngambil objek foto yang jauh gitu ya, ini tuh masih dapat. Terus kalau misalnya gue pengen pakai yang wide-nya, gue bisa pakai yang 24mm. Gitu guys. Kalian pilih yang mana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga video ini ngebantu. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.